kita nyanyi kan, redus kera sampai mati. Sampai itu ibaratnya kasetnya busuk lah. Kita berhenti anjing. Kita berhenti nyanyinya bukan berhenti karena takut gitu ya. Cuman kita berhenti karena bingung. Kok bisa? Itu rame banget, gue asik anjing. Oke, jadi ini video pertama kali gue, sekaligus juga pertama kali channel gue atau akun YouTube gue buat video kayak gini. Bisa dibilang sih kayak podcast ya, ngobrol-ngobrol santai. Sebenarnya gue terinspirasi dari akun-akun udah banyak sih, kayak akun-akun Bang Rahmat Ababil atau akun yang lain yang ngebahas tentang sejarah orang masa lalu, gimana masa lalu yang kelam. Tapi di sini gue pengen aja nunjukin ke penonton dan juga ke gue dan ke narasumber sendiri ya, kalau sebenarnya orang yang punya masa lalu yang suram atau kelam itu nggak selamanya akan menjadi suram sih. Jadi memang mungkin kita punya pengalaman yang buruk banget atau fatal banget di masa lalu, asalkan kita mau memperbaiki sih pasti kita bakal berubah jadi yang lebih baik lagi. Ini ngomong terbata-bata. Ya udah sih, itu aja intronya. Untuk selanjutnya di sini gue udah datengin sahabat gue sendiri ya kan. Kira-kira udah 10 tahun gue temenan sama, namanya Andi Hardianto, panggilannya Andi. Sekarang dia umurnya udah seumuran gue, umur dirahasiakan. Intinya gue sahabatan udah lama banget, ngelewatin masa lalu yang suram, yang kelam. Itu udah kayak apa ya, dari ulet sampai jadi kupu-kupu sih bareng-bareng. Mungkin lebih jelasnya lagi kita langsung ngobrol-ngobrol aja sih sama Andi. Nah, oke. Untuk Andi, coba dah lu jelasin dikit, kenalin diri lu aja sedikit. Ya, pertama ya lu pasti kan juga tahu gue siapa kan. Lu juga sahabat gue, kita udah temenan lama. Cuman kan gue juga harus kenalin ke yang lain. Nama gue Andi. Di sini gue dulu SMA-nya di SMA 29 Jakarta. Mungkin bisa lebih dikenal Redus Kera 29 atau ya panggilan singkatnya sih KR kan. Gue masuk di angkatan 2013 yang kebetulan kalau menurut gue sendiri dari pribadi, angkatan gue itu ya bisa dibilang sangat berkesan lah, baik dari gue pribadi atau mungkin dari orang-orang yang ada di sekitar gitu. Karena menurut gue di tahun itu benar-benar lagi di masa kejayaannya KR gitu, masa keemasannya KR. Terus kita ngebangun sama-sama, kita nge-build benar-benar tongkrongan sama-sama tanpa ada sekat, tanpa ada batasan lah ibaratnya gitu. Kita sama-sama tahu satu sama lain sifatnya kayak gimana, sampai kita tahu satu sama lain siapa yang harus didukung dan siapa yang harus kita dorong buat jadi ya lebih jadi berani lah ibaratnya gitu. Berani, terus juga bisa jadi lebih setia sama kawannya atau segala macam. Ya menurut gue sih kenangan yang ada di sekolah itu nggak ada harganya lagi sih buat dibeli. Bener-bener berharga banget sih, berharga banget. Terus juga sampai sekarang pun kita udah sampai hampir berapa tahun ya, gue juga lupa kan. Hampir 10 tahun kan. Udah itu ya udah 10 tahun. Cuman masih banyak kenangan-kenangan yang mungkin bener-bener masih ada gitu sedikit di pikiran, yang bener-bener kayak buat gue kangen. Kadang-kadang gue suka ya mimpi kadang-kadang gitu. Terus juga kadang-kadang gue suka ngeliat orang-orang yang anak-anak di angkatan sekarang atau anak-anak game sekarang yang masih pada berkecimpung di dunia keributan itu. Kadang-kadang gue juga suka kangen, gue suka mikir ke arah sana lah gitu. Ya pokoknya kalau zaman sekolah itu, apalagi khususnya SMA ya, bener-bener nggak bisa gue lupain sih. Zaman yang bener paling nggak bisa gue lupain gitu. Karena kenangannya itu udah bener-bener menuhin hidup gue banget sih. Oke. Banyak juga cerita masa lalunya. Jadi lu itu bisa dibilang, maksudnya zaman dulu nih kayak nongkrong banget, mungkin tawuran banget, intinya ya bisa dibilang suram lah masa lalunya. Cuman gue pengen nanya sih, sebenarnya yang ngebuat lu bisa kecemplung di
uh, masa lalu yang kayak gitu, sering nongkrong atau sering tawuran tuh apa sih yang ngebuat lu jadi kecemplung terus lu jadi suka, jadi lu ngejalanin itu tuh ada hal-halnya nggak sih ngebuat lu jadi kayak gitu? Ya pasti ada sih. Pertama kan gue juga notabene bukan anak ribut lah. Gue datang dari SMP 12 Wijaya, gue dari awal sekolah di sana gue nggak pernah sama sekali gue ribut. Pernah sekali ribut dan gue itu cuma ngeliatin doang, karena ya emang gue bukan nggak ada bakat, maksudnya nggak ada hasrat buat ya gue harus tawuran, gue harus ribut apa segala macam gitu. Cuman gue ketika masuk ke 29 gue ngerasain ada sesuatu yang lebih gitu, bukan cuman intinya pada tawuran sih, enggak, tapi lebih luas lagi dari segi pertemanan. Dari awal gue nggak pernah namanya ada di 29 itu tataran. Mungkin orang-orang lain yang mungkin anak-anak sekarang pada ngiranya KR itu tatarannya keras atau segala macam, padahal di zaman gue sendiri dan setahu gue ya sampai kita kelas 3 ya tataran KR ya bisa dibilang bukan tataran sih, ya nggak sih, lebih ke arah Kebersamaan. Iya, kebersamaan, kita ngebentuk, kita tahu siapa yang mau nongkrong, ya udah lu intinya lu nongkrong, habis nongkrong ya lu mau ribut, ya udah itu udah jadi kewajiban lu lah ibaratnya di tongkrongan kita. Ya kalau yang lainnya mungkin ada yang belum tahu ya namanya babak. Nama tongkrongannya babak. Nah jadi dari pas gua masuk 29 kenapa gua ribut ya, gua ngelihat dari segi kebersamaannya. Terus juga gua udah mulai percayalah gitu satu sama lain kan, walaupun kita masih sama-sama kelas 1, cuman sama sekali nggak ada yang namanya oh lu bukan anak ribut nih, oh lu cowok lu kayak gini apa segala macam. Gue nggak ngerasain itu gitu. Jadi gue malah lebih ke arah ayo kita ribut bareng, ayo kita bangun bareng tongkrongan kita, ayo kita ya pokoknya kita sama-sama ngebangun angkatan kita gitu. Oke, jadi sorry gue potong, berarti sebenarnya tuh awalnya mungkin lu nggak mikir bakalan jadi sering tawuran atau apa, cuman karena di angkatan kita di 29 tuh mungkin orangnya baik, terus kebersamaannya kenceng banget, jadi lu nyaman di situ ya. Ada hal yang membuat lu nyaman, tapi lu sadar nggak kalau sebenarnya tuh itu salah gitu, cuma karena lu nyaman lu jadi tetap ngejalanin. Lu sadar nggak kalau itu salah sebenarnya? Kalau kita sampai di titik sadar ya, kalau menurut gue pribadi, seseorang itu bisa sampai ke titik sadar itu ketika dia udah masuk ke fase dewasa lah. Gue nggak ngerasa ya dulu gue dewasa gitu. Ya gue masih bocah SMA, gue masih bocah yang belum tahu apa-apaan, yang taunya cuman nongkrong, berantem, tawuran, terus main cewek apa segala macam. Ya gue cuma taunya itu doang. Kita nggak tahu yang namanya apa ya, sekedar sih ibaratnya tuh dulu pendidikan itu ya sekedarnya kita mau belajar ya kita belajar, kalau kita nggak mau belajar ya udah, karena kan emang kita dulu belum dewasa gitu, kita masih mikirnya lebih ke jangka pendek, kita mau dihargai, kita lagi nyari sama-sama nyari jati diri, lu juga nyari jati diri, gue juga sama lagi nyari jati diri. Jadi kalau menurut gue kalau salah sih, kalau untuk sekarang ya gue mikir itu salah. Cuman kalau untuk dulu ketika gue ngelakuin hal itu sama sekali enggak salah. Karena yang pertama gue bukan dapet cuman bukan dapat bandelnya doang. Iya, cuman bukan dapat bandelnya doang, cuman banyak juga pelajaran yang bisa gue ambil gitu. Gue punya sahabat-sahabat yang mungkin sampai sekarang itu bener-bener ya masih kental lah gitu. Sebelum masuk ke pelajaran yang bisa lo ambil, ini gue pengen nanya nih. Kan berarti lo ya bisa dibilang sering ribut, sering tawuran, nongkrong gitu tiap hari. Coba dong ceritain ke gua, walaupun gua udah tahu sih, nostalgia sedikit lah, kejadian atau cerita nih di waktu lu zaman SMA yang menurut lu tuh paling berkesan, entah tawurannya atau tawurannya serem banget atau lu mau mati apa gimana, mungkin bisa dibagi pengalaman lu sih. Silakan ceritakan Bang Ali. Untuk kesan tawuran ya maksudnya gitu, itu kan kita banyak banget lah, nggak bisa ke ya mungkin sebenarnya bisa kehitung gitu, cuman kita kan lupa ya, udah hampir puluhan tahun yang lalu lah, hampir beberapa tahun yang lalu. Cuman dari sisi gue sendiri sih yang paling berkesan ya pas lawan Gorasik sih, itu gokil sih. Gorasik itu 6 kan? Iya. Maka.
Cuman pada zaman kita ya kan, kalau pada zaman dulu sama pada zaman sekarang kita nggak tahu Nggak bisa rasanya disamain. kayak gimana. Iya, Oke. nggak bisa disamain. Ya lanjut. Jadi kita itu dulu ribut sama Gorasik. Mungkin juga lu inget kita gimana kita berangkatnya mulai dari janjiannya. Jadi Gorasik itu ngajakin janjian di Taman Barito, yang bisa dibilang Taman Barito masih wilayahnya dia lah gitu kan. Dulu kan kita emang kalau ribut ya kita emang bener, kalau di Velbak ya kita udah, ya bukannya kita sombong, maksudnya emang udah jawarannya lah ibaratnya kalau di Velbak Zaman kita. pas ya. zaman kita nggak tahu sekarang ya kan. Ya. Cuman pas lagi zaman dulu gue asik ngajakin kita calling-callingan, ternyata dia ngajakin janjian di Taman Barito, ya udah kita mau, kita jalan tuh. Cuman kan kebetulan tuh pas sebelum kita ribut sama itu, mungkin juga lu inget kan sebelumnya kita sempat ribut sampai BR kita hilang kan sebagian gitu. Nah di situ kita bener-bener BR nggak begitu siap, cuman beberapa orang doang megang, dan gue juga nggak megang BR sajam lah ibaratnya gitu. Gue cuma pakai gesper, ada yang pakai bambu kecil, ada yang pakai kayu, sapu segala macam gitu. Karena kita mikirnya ya udahlah, karena masih ributnya angkatan yang sama gitu kan. Karena kan kita janjiannya 2013-2014 inget gue kan. Dia juga ngejanjiin lawannya 2013-2014 ya. Kita mikir ya masih ya udah ayolah kita jabanin kan. Dengan seingat gue sih kita sekitar yang nggak nyampe lah 25 orang, paling sekitar 15-20 orang kalau nggak salah itu. Seingat gue kita jalan ke percetakan, kita nungguin kan, ternyata belum ada orangnya. Nah kita terus jalan, seingat gue kita jalan rame-rame ini kan sama anak AR sama 2013-2014. Kita dengan PD-nya kan, ternyata ketemu dulu pertama sama satpam nih. Satpam itu kan bubarin tuh Di mana? di depan gereja. Terus jadi dia keluar tuh dari belakang gereja kan, kebetulan di situ ada jalan gitu. Nah kita kan ngiranya juga ya paling ya satu angkatan paling berapa orang sih paling yang ikut ribut, paling 10 atau 25 atau berapa orang kan. Ternyata yang gue kaget pas keluar itu satpamnya pun juga kaget. Jadi dia ngeliatinnya malah ke arah kita, terus pas dia ngeliat ke arah belakang, lah kok rame banget sih, maksudnya dia juga sampai mungkin dia bingung kan, gue mau misahin yang mana gitu, yang belakang rame banget mau ribut juga kan. Nah akhirnya satpam itu minggir, dan guanya pun yang lagi pada nyanyi kan. Sebelum kita sembari jalan itu pas di bundaran Barito itu kita nyanyi kan, Reduskra sampai mati. Sampai itu ibaratnya kaset terkusut lah. kita berhenti anjing, kita berhenti nyanyinya bukan berhenti karena takut gitu ya, cuman kita berhenti karena bingung, kok bisa itu rame banget Gorasik anjing, kok bisa sampai rame kayak gitu kan. Maksudnya kita nggak sampai, ekspektasinya nggak sampai segitulah. Kita emang mau ribut gitu, cuman ekspektasi kita musuh kita nggak sampai serame itu gitu kan. Ternyata dia sampai nutupin 2 jalur. Jadi kan di Barito tuh 2 jalur tuh kayak arah Blok M kan kalau yang nggak tahu. Nah, jadi dia sampai nutupin 2 jalur. Ya kita yang posisinya lagi kayak gini, yang tadi gue bilang kaset kusut, ya gimana, kita mau gimana, kita mau balik cuman yang malu ya nggak mungkin kan. Nah cuman dari situ tuh gue udah mulai makin yakin sama anak-anak, makin yakin sama ya teman-teman gue yang dulu gitu ya. Gue ngeliat dari masing-masing orang gitu, nggak ada sama sekali yang takut. Mungkin emang speechless gitu semuanya gitu, nggak ada yang nggak speechless lah ibaratnya gitu, sampai diem kayak gitu. Cuman gue ngeliat dari raut mukanya tuh nggak ada yang sama sekali kayak kita balik aja lah, nggak ada sama sekali gitu. Malah udahlah kita lanjutin aja, mau gimana lagi, yaudah kita ributin aja ya kan, dengan BR ya yang seadanya, nggak ada seadanya juga sih, cuman ya kalau bisa dibilang sama dia ya banyakan dia gitu. Pas-pasan lah, lah ibaratnya gitu kan. Ya udah mau nggak mau kita tetap maju, kita sama-sama maju. Dianya dengan PD-nya kan, mereka pasti lebih pede kan, lebih rame apa segala macem kan bawa BR-nya. Nah kita ributin tuh akhirnya kan, ributin sekali. Nah dia jebol. Nah kita kan nggak pernah tuh namanya itu ributnya pas dia jebol, maksudnya ribut banget atau gimana? Ya ribut banget, bener udah ya ngetos segala macem kan. Ada ya teman gue ada yang sampai nahan pakai pakai perut segala macem kan, ada yang nahan pakai segala macem. Ya mungkin emang udah kepepet gitu, daripada kita kena sayur ya mendingan kita ributin aja sekalian kan gitu. Nah untungnya yang pertama ya kita menang gitu kan, dia jebol, dia mundur.
sampai kita sebenarnya kaget mungkin cara ributnya gue Rasik ini beda gitu, karena kita kan baru pertama kali tuh sama gue Rasik kan, kita apa dulu pernah janjian cuman gak jadi kan sama gue Rasik. Nah kita baru tahu tuh kalau gue Rasik ributnya kayak gitu. Nah ternyata pas dia jebol dia langsung balikin itu bener langsung balik badan gitu. Ya, itu gue akuin sih keren sih, maksudnya cara ributnya dia ketika dia ngebalikin itu bener-bener langsung serentak gitu, bener-bener dia kita habis ngejar dia langsung balik badan. Jadi kita juga sempet kaget kan ya, cuman kita masih sama-sama percaya, masih sama-sama kompak ya kan, masih rapet. Sampai ada kejadian lucu juga nih sama temen gue namanya Somai kan. Nah satu lagi namanya Adri itu bawa bambu panjang banget, karena kan yang tadi gue bilang kita mau bawa BR itu pas-pasan kan. Dia itu ngambil bambu, seinget gue di percetakan tuh dia bawa itu bambu. Lu tau kan kalau bambu yang buat bendera sih masih enteng lah, ini bambu yang buat antena lu tau kan, yang tebel banget tuh yang buat masang-masang antena kan. Nah itu bambu tebel banget kan, udah gitu tinggi. Nah dia mungkin nggak kuat tuh anak nimpa ke depannya kan, sampai dia pas nggak kuat nahan karena teman sendiri nimpa teman sendiri. Nah kebetulan gue juga lagi ngeliat kan, gue juga sempet ketawa sedikit lah gitu kan, itu kan emang lagi posisinya lagi ribut juga tuh. Lah kok nih si Somai malah jadi ngeliat ke belakang, ternyata kegeblak sama bambunya si Adri. Si Somai juga sempet ketawa kan, cuman ya udah kita ribut lagi di situ sih. Maksudnya kayak kita walaupun ada hal-hal yang kayak gitu yang sempet bikin ya itu kan hampir bikin pecah lah konsentrasi gitu, cuman kita masih tetap sama-sama saling percaya kan gitu. Gue lebih percayanya kayak ya kalau gue jatuh atau gue kenapa gue yakin sih teman-teman gue gak bakal ninggalin gue gitu ya. Itu yang selalu gue pegang lah dulu gitu. Nah terus ketika dia balikin lagi ternyata dia kalah lagi, dan baru tuh keluar semuanya kan. Oh jadi pas dia balikin lagi kan janjinya kan emang 2013 2014 kan kalah lagi. Iya dia kalah lagi. Nah baru dia keluar lagi tuh dari situ, ternyata ada lagi yang lainnya lagi. Berarti gelombang ketiga lah ya, udah gelombang keempat kelima lah, gue lupa jebol berapa kali lah. Pokoknya intinya kita nggak jebol, alhamdulillah ya kan. Nah terus dia keluar lagi dari balik mobil, seinget gue ya udah dia ngetosin lagi. Mungkin anak-anak udah ada yang beberapa udah ada yang capek kan. Terus juga are-are, dulu kan namanya are-are tuh. Oh gemelan lah kita nyebutin dulu are-are. Nah terus are-arenya juga udah keluar kan dari Taman Barito, kitanya udah mulai dirusuin, dianya tetap mau ngeributin. Ya cuman yang terakhirnya ya kita tetap menang sampai ada yang ngetos, itu lu sampai tukeran BR sih. Jadi lu ngetos cuman sama-sama mental, akhirnya lu ngambil BR dia, lu pakai BR dia pakai BR lu, ya udah. Oh ya, jadi ini gue ceritain dikit ya. Jadi pas gelombang keberapa tuh gue lupa. Dia masih balikin lagi gitu. Gua kesel banget kan. Iya, kita kesel. Ini orang balikin terus nih, akhirnya ini cerita zaman dulu ya, sorry ya maksudnya. Akhirnya ya gue ributin terus tuh. Gue ributin ya kena lah timpa-timpaan. Biar gue jatuh, biar dia jatuh. Gue refleks kan, biar dia gue ambil. Dia ngambil biar gue, nggak tahu biar dia yang gue ambil lebih kecil gitu. Dia ambil lebih gede, gue salah ya mau ngamuk. Ya iyalah, tapi itu gue ributin. Ya akhirnya dia mundur kayak gitu. Terus kan dia juga udah jiper juga kan, maksudnya ini orang emang ya dulu kita dibilangnya kita emang jujur aja, kita sama sekali nggak ada yang pakai lapak. Nah ini sumpah gue jujur aja sama sekali nggak ada yang pakai. Baik yang tadi selesai bentrok masih terus udah bagaimana? Pas tukeran BR kayak gitu kan ternyata ya dia tetap jebol kan. Dia tetap jebol, dia masuk ke dalam. Nah baru tuh area-area keluar kan, mulai ada yang ngelepasin anjing. Gue nggak tahu sih anjingnya dari mana. Iya, gue nggak tahu tuh anjingnya dari mana. Apa emang anjing ada di gereja ya? Nah sampai anjing ngaung-ngaung, kita kan udah sempet nyebar tuh. Jadi kan ada 3 jalan gitu kan, ada jalan ke arah Volim, ada jalan ke arah balik ke arah kalau sekarang Lamation lah, itu yang di bundaran Taman Barito. Nah gue kebetulan lari ke arah situ kan, ada yang lari ke arah sana. Nah terus pas banget gue lari, kita lari bukan lari jebol, emang udah dikejar sama area-area gitu. Udah ya kita udah menang juga lah, udah pegel juga kita ngadepinnya gitu. Mereka tetap mungkin masih mau balikin gitu, cuman ya udah berapa kali gelombang berapa gitu, nggak mau ada gelombang berikutnya juga ya kan, capek. Ternyata nggak pegel. Nah terus kita balik ya kan, ke arah Volim. Ternyata di situ nggak sampai situ cerita kita. Ternyata keluar lah itu anak Volim ya kan, anak Volim. Gue sih kaget aja gitu, maksudnya kok
ribut lagi sih. Bukannya kita nggak mau gitu, cuman kayak kita mikir lah kok ribut lagi nih, anak mana lagi gitu, kok udah asik banyak banget yang di sini udah rame, yang di sini juga rame gitu ya, kan. Kita tuh udah capek, udah senang tapi capek kayak iya, udah lagi juga udah seneng ya kan, kita akhirnya bisa ribut sama gue asik dan menang gitu. Pengen balik Kita pengen balik ke tongkrongan lewat tapi kok ketemu lagi gitu, anjing ketemu lagi sama yang lain lagi, beda lagi kan. Dan gue juga ngiranya tadinya itu gue asik kan, ternyata katanya anak polim kan. Sampai ada yang capek gitu, ya udah ributin nih saking udah capeknya kan. Kayak Barjum sampai ngasih gerak gue kan, dia capek ya, gue juga capek emang gitu aja kan. Gue bukan yang mau ribut lagi, gue udah capek nih. Kita udah jebol berapa kali, udah sampai kita lari dikejar area-area kan, udah capek. Akhirnya udah tuh ada sebagian yang ributin dan untungnya menang. Untuk menang dia masuk ke dalam. Itu ributnya pas sama Poli maksudnya ribut ya, lagi apa? Ribut lagi. Jadi dia ya daripada dia nge-mob kita langsung kayak nyerang kita kayak gitu kan, kitanya kaget. Akhirnya ya udah mau nggak mau diributin balik kan. Ribut lagi. Iya, diributin lagi. Nanti yang kita menang. Cuman kebetulan di situ sih gue bukan nggak sempet ngeributin, emang gue udah capek, mendingan gue balik aja ke kanan. Nah terus ya udah kan ribut, dianya jebol lari, ya udah kita masuk ke percetakan sampai kan itu kan karena misa ya. Ini sebenarnya yang amogorasi emang banyak banget sih ceritanya, yang gue inget sih emang paling inget yang amogorasi gitu. Pas kita balik ke percetakan, nah kita udah sampai percetakan, seinget gue sampai situ kan itu pada misa ya, kita sama-sama saling nyari ya. Oh ada yang kurang, seinget gue lu belum nyampe tuh karena lu kepisah. Iya lu kepisah kan? Sendiri. Lu kepisah sendiri. Nah kita kan tadi udah gue bilang kita ributnya capek kan, denger gue jalan aja sampai gontai, Barjun sampai digendong apa segala macam kan. Barjun juga sininya juga sempat luka kan karena robek seinget gue. Ya udah tuh ya kecot senang lah ibaratnya gitu kan. Pas lagi duduk tiba-tiba ada satu orang nih ya kan jalan gontai, siapa nih mau ngeributin lagi apa gimana. Ternyata lu anjing. Ini zaman dulu ya, maksudnya ya masa lalu lah. Oke. Ya terus udah sih, maksudnya ceritanya emang banyak sih sebenarnya, masih banyak yang bisa diceritain gitu, cuman kan nggak mungkin lah diceritain di sini karena kita pernah ribut sama 70, kita pernah ribut sama apa namanya sama Dalmatian, sama yang mungkin bilang Jawara Barat, Jawara ini yang kita sempat ngeributin juga gitu kan, yang mungkin gue juga agak-agak lupa gitu ceritanya. Cuman dari sisi gue sih ya gue kagum sama KR itu ya karena itu apa, dari gaya ributnya, dari nyalinya gue nggak nganggap nyali gue gede lah gitu, cuman gue ngerasa teman-teman gue itu bikin nyali gue lebih dari yang gue punya. Oke, berarti gue simpulin ya, berarti intinya kejadian yang paling seru di sama KR itu pas sama Berasik. Ya masih banyak hal lain, cuman nggak bisa ceritain. Oke. Nih gue pengen nanya lagi ya. Berarti kan terus balik profil. Silakan. Bisa dibilang, bukan bisa dibilang, emang masa lalu lu suram ya kan, lu tawuran, ngamain orang, kayak gitu masa lalu lu ya. Gue pengen nanya nih, sampai sejauh ini itu gimana sih cara lu bisa keluar dari masa lalu itu yang suram? Cara lu bisa, lu berhenti lagi nggak kayak gitu lagi? Itu menurut gue sih itu butuh proses kan. Tapi makanya gue pengen nanya ke lu, pengalaman lu tuh gimana sih, kayak lu bisa akhirnya ninggalin masa lalu itu yang memang sebenarnya harus ditinggalin. Singkat aja. Kalau untuk ngelupain emang nggak segampang itu ya. Cuman kan ada orang juga bilang lingkungan itu sangat berpengaruh, dan itu yang gue rasain. Ketika gue lulus ya masih berbekas lah gitu. Gue masih kangen apa segala, masih pengen nikmatin hal itu sampai kita tetap ikut SOTR, sampai kita tetap ikut ribut juga gitu kan pas SOTR itu. Cuman ya semenjak gue masuk ke lingkungan kuliah yang mungkin orang-orangnya ya beda gitu, gue kan ketemu bukan cuma sama orang-orang yang mungkin di Jakarta atau mungkin di yang dia dulunya gak ribut gitu. Jadi ya gue cuma nongkrong, cuma yang ngerokok, senang-senang minum segala macam gitu tanpa ngomongin masa lalu gue gitu. Nah jadi itu perlahan-perlahan sih ya kita lupa sendiri karena lingkungan kita ya kayak gitu. Mungkin ya emang gue juga di rumah juga ada teman-teman gue yang ribut juga gitu kan, banyak apa sampai sekarang pun masih banyak yang ribut gitu.
yang bawahan gue atau mungkin yang atasan gue gitu. Cuman kan emang gue nggak terlalu banyak main gitu sama yang di lingkungan yang gue dulu lah ibaratnya gitu. Jadi ya udah mulai lupa aja sih. Terus juga gue mikir lu juga pada mulai berubah gitu kan, mulai mikirin dunianya masing-masing, mungkin udah mikirin ceweknya masing-masing pada saat itu, udah mulai mikirin oh kuliah gue nih gimana nih, gue harus nyari apa nilai kayak gini apa segala macam, atau mungkin udah ada yang berkecimpung di organisasi dan gue kebetulan apa langsung berkecimpung di organisasi kan, ya banyak kegiatan yang mungkin bikin gue ya gue udah punya kesenangan sendiri lah. Dulu gue mungkin nyari kesenangan itu ya dari tawuran, dari cewek, dari minum segala macem gitu. Cuman lu sadar ya sekarang gue bukan di situ kesenangan gue gitu. Gue tetap senang nongkrong gitu. Cuman ada hal lain yang mungkin lebih sehat daripada itu. Nah itu ini penting ya. Jadi nongkrong itu tetap, tapi hal buruk yang kita lakuin pada saat dulu kita nongkrong itu jangan dilakuin lagi. Nongkrongnya tetap boleh asalkan ada hal positifnya kan. Jadi lingkungan tuh faktor pertama paling penting. Kita harus nyari lingkungan yang memang nggak ngelakuin hal seperti itu lagi, dan juga cuman tetap bikin happy. Oke. Jadi kita cari lingkungan baru, emang harus kan? Kita nggak bisa terus bertahan di lingkungan yang kayak gitu. Bukan ninggalin, tapi kebiasaannya yang kita ganti. Karena lu mulai mikir itu salah itu ketika lu udah masukin ke dunia yang baru lagi. Oke. Dan mungkin sekarang nih gue ngerasa sekarang gue bener gitu. Gue ngerasa sekarang gue lebih baik lah gitu. Mungkin gue di 1 tahun, 3 tahun atau 4 tahun ke depan yang mungkin gue nikah gitu sama apa. Dan sekarang ya mungkin gue bisa bilang di fase nanti berikutnya itu gue lebih baik daripada fase sekarang gue gitu. Jadi kita punya fasenya masing-masing. Oke, bagus. Jadi ya kita harus berubah jadi lebih baik lah. Apapun yang kita lakuin sekarang, kedepannya kita harus lebih baik dari sekarang. Oke. Ada nggak sih motivasi atau pesan-pesan dari lu nih, dari narasumber untuk pelajar ataupun gangster atau siapapun lah pelaku-pelaku yang sekarang ini atau zaman ini masih ngelakuin hal tawuran atau apa, atau mungkin lo punya pesan-pesan terhadap mereka? Ya singkat aja sih, sebenarnya gue juga nggak tahu sih maksudnya kondisi anak-anak sekarang itu tawurannya kayak gimana. Cuman gue dapet info-info apa segala macam kayak gitu doang kan, kayak dari berita sebenarnya ada yang mati hari ini. Kalau pesan gue sih ya kalau bisa ya stop tawuran. Kita stop tawuran, zaman itu udah beda. Gue ngomong zaman ini bukan tentang pertemanan. Teman mah kita tetap sama lah, persahabatan itu tetap sama gitu. Cuman sekarang kan udah beda zamannya gitu. Sekarang udah mulai orang-orang lebih mikir ke depan lah. Bisa gue bilang sih gini, dulu kalau gue nggak tawuran, gue nggak ribut, gue nggak bandel gitu ya, mungkin nilai gue bisa lebih bagus, mungkin pendidikan gue bisa lebih bagus, mungkin gue bisa kerjanya lebih enak, gue masuk kuliahnya bisa dapet ke negeri. Ya alhamdulillah sih gue kuliah gitu kan, gue bisa lulus, gue bisa sarjana gitu. Cuman mungkin kalau gue saat itu nggak ngelakuin itu, mungkin gue bisa diterima SNMPTN mungkin, ya kan? Iya. Ya cuman kan kita nggak bisa nyeselin yang dulu lah, ya udah itu masa lalu. Ya pesan gue sih ya kita berhentilah apa ribut-ribut, kita damai aja. Ya udah sih pesan gue sih itu aja sih, karena ya gue beda zaman juga kan. Cuman ini pesan dari gue kalau emang tersampaikan ya. Oke, itu aja sih. Itu pesan dari Andi. Gue tambahin lagi pesannya, kalau gue sama Andi itu udah menjadi masa lalu kita ya. Iya benar. Kita nggak akan bisa ngerubah itu, tapi pelajaran yang gue ambil itu, kalau emang kita dulunya nggak ngelakuin itu, mungkin sekarang kita bisa lebih baik daripada ini. Kayak yang tadi lu bilang kan, mungkin kita bisa kuliah negeri, mungkin pekerjaan kita bisa lebih bagus sekarang, mungkin cita-cita kita nggak melenceng. Nah iya, mungkin kita bisa goal cita-cita kita di apa, karena kita masanya suram, jadi melenceng-lenceng. Ya kita tetapi harus tetap syukurin sih sekarang ini. Tetap ada pelajarannya juga. Oke. Nah pesan gue juga buat teman-teman semua nih, yang terakhir ya, yang masih ngelakuin hal-hal kayak tawuran ataupun masih berantem, berkelahi, apapun itulah, gue mohon untuk dihentikan ya. Gue nggak langsung ngejudge tawuran itu lu buruk, bandel apa enggak. Ya itu udah zamannya. Itu mungkin emang udah naluri anak muda kayak gitu. Tapi itu adalah hal yang salah. Kita harus ngakuin kalau itu emang benar-benar adalah
hal yang salah. Nah, sebelum hal kesalahan itu menjadi besar dan menjadi kebiasaan, ayo kita rubah kesalahan itu. Pelan-pelan kita lupain, kita jadiin salah itu, kita jadi benar. Gak ada kok manusia yang selamanya salah, gak ada masa lalu yang suram, masa depannya akan suram tuh gak ada. Oke, jadi semua dimulai dari diri sendiri. Untuk kalian semua, semoga cerita yang udah Andi ceritain ini, narasumber ceritain, bisa diambil ya pelajarannya dan hikmahnya untuk kita supaya nggak ngelakuin apa yang udah kita lakukan di masa lalu ya. Gue juga kan pasti harus minta maaf juga mungkin dulu gue ribut, mungkin ada pribadi-pribadi yang mungkin ngerasa nggak seneng apa segala macam. Dendam. Apalagi misalkan gue ngomong kayak gini juga nggak seneng gitu ya, gue cuma menyampaikan apa yang harus gue sampaikan. Baik. Sebagai narasumber, sebagai ya orang yang emang pernah ada di dunia itulah. Nah setelahnya itu ya tadi saran gue tadi sih, kalau bisa ya kita berhenti aja, stop tawuran, kita damai, kita mulai hidup ke yang lebih baik lah gitu. Nggak ada yang buruk, cuman nanti ada saatnya lu nganggep kalau hal ini emang jadi pengalaman lu, cuman ketika lu nggak ngelakuin ini mungkin lu bisa jadi sesuatu yang lebih baik lagi. Iya itu sih. Good banget ya. Ya udah kayaknya kita habis ini dulu aja ya ngobrol-ngobrolnya. Siap. Mungkin ke depannya gue bisa manggil lu lagi atau narasumber yang lainnya siapapun itu yang siap buat dipanggil, ngobrol, dan yang terpenting itu ngasih motivasi ke adik-adik kelas kita, ke bawahan kita untuk menjadi yang lebih baik. Itu aja, thank you banget buat waktunya. Sama-sama. See you next time. Saya percaya bahwa masa lalu yang suram tidak selalu menjadikan masa depan yang suram. Masa lalu yang kelam tidak melulu menjadikan masa depan yang kelam. Asalkan kita mau merubahnya. Asalkan kita mau menggantikannya. Asalkan kita mau memperbaikinya. Dimulai dari apa? Menceritakan, melupakan, dan memaafkan.